Hai guys, welcome back in the channel. Videoku kali ini aku kembali mau mereview salah satu hotel yang ada di Puncak Bogor, yaitu Grand Mutiara Hotel. So buat kalian yang penasaran, ikutin terus sampai selesai ya. Jadi lokasi hotel ini masih di bawah banget ya guys, atau tepatnya masih di daerah Cipayung Bogor. Kalau dari arah Jakarta ini gangnya ada di sebelah kanan, dan ini nggak di pinggir jalan raya Percis karena dia masuk lagi ke dalam gang yang nggak cukup jauh jaraknya. Seperti yang kalian lihat dari tadi, ini adalah pintu masuk ke hotelnya ya guys, karena ini hotelnya nggak terlalu besar banget. Begitu masuk ke pintu masuknya, di sebelah kanannya Percis ini langsung kita mendapatkan kolam renang dari fasilitas hotel tersebut. Nah, fasilitasnya hanya ada playground sekecil itu aja. Sedangkan untuk kolam renangnya juga hanya ini aja. Tapi ini ada kolam anaknya juga ya guys. Itu kan ada pembatas di tengahnya. Itu pembatas antara kolam dewasa dan juga kolam anak. Kolam anaknya nggak cukup dalam. Anak aku yang umur 3,5 tahun juga bisa nyelam ke dalam kolam anak yang ada di sini. Di samping kolam renang Percis ini ada 3 buah ruang untuk bilas. Jadi kalau kalian gak mau bilasan di kamar hotelnya, kalian bisa bilasan di sini. Kondisinya cukup bersih ya. Anak-anak aku lagi pada berenang di kolam renang hotel ini. Nah, bisa kalian lihat kan, itu ada garis pembatas di tengah panjang. Itu adalah pembatas antara kolam renang anak dengan kolam renang dewasa. Yang sebelah kanan ini kolam renang dewasa, yang sebelah kiri kolam renang anak. Oke, sekarang kita akan review bangunan hotelnya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat ya, bangunan hotelnya ini dia modelnya seperti cottage gitu, yang per kamar per pintu yang ada langsung terasnya, bukan bangunan yang menjulang tinggi ke atas. Untuk parkiran mobilnya, kalian bisa langsung parkir di depan kamar yang kalian sewa ya, seperti yang bisa kalian lihat itu. Dan dia ini ada 2 lantai aja. Untuk tipe kamar yang standar ada di lantai 1, dan untuk tipe yang superior atau family room ada di lantai 2. Bangunannya bukan hanya bangunan yang tadi aja ya guys. Ini kita akan masuk ke bangunan sebelah melalui terowongan ini. Nanti bisa kalian lihat di bangunan yang sebelah ini juga masih banyak banget tipe-tipe kamar yang bisa kalian sewa. Kita udah sampai nih di gedung sebelah. Kurang lebih model-model cottage-nya atau model-model kamarnya hampir sama semua ya guys. Cuman bedanya mungkin di sini ini karena jendelanya ada 3, mungkin kamarnya juga lebih luas. Dan parkiran mobilnya juga kalian bisa langsung parkir di dalam gedung ini.
Sekarang aku sudah kembali lagi ke gedung pertama atau ke gedung tempat kamar yang aku sewa. Nah, ini seperti ini ya guys kondisinya. Ini di sebelah kanannya ini ada resepsionis atau lobby. Jadi kalian kalau mau check in, check out bisa di dalam sini. Resepsionisnya ini kurang lebih seperti ini ya guys kondisinya, cukup sederhana. Tapi di sini juga ada toilet buat para tamu yang belum check in, kalian bisa numpang toilet di sini. Sekarang kita akan review bagian dalam kamarnya. Seperti yang bisa kalian lihat, setiap kamar ini disediakan bangku teras beserta dengan mejanya. Jadi kalian bisa sarapan di luar kamar. Nah, ini dia guys kondisi kamarnya. Nggak gede-gede banget ya. Ini malah bisa dibilang ukurannya cukup kecil. Di sini disediakan TV, tapi tidak ada WiFi, tidak ada TV kabel. Ada kettle. Tapi sayangnya kettle aku ini tidak berfungsi. Tapi tenang saja, kalian bisa meminta air panas ke resepsionisnya. Minusnya lagi di sini banyak banget semut hitam ya guys. Tuh di meja bisa kalian lihat. Bahkan sampai ke tembok-tembok tempat tidurnya juga semutnya banyak banget. Dekorasi kamarnya hanya ada satu lukisan itu aja. Nah, lampunya seperti itu. Temboknya juga, wallpapernya itu sudah agak retak-retak dikit ya. Kasurnya juga standar aja seperti itu, disediakan 2 bantal dan 1 selimut. Nah, itu aku bawa bantal tambahan. Disediakan 1 kursi dan meja makan yang kecil yang tadi ada banyak semut. Nah, ini juga TV-nya ya. Segitu aja, 32 inch. Nah, ini tampilan dari pintu masuknya. Begitu masuk, ya inilah kondisinya seperti ini. Oh iya, di sini juga disediakan air mineral 2 botol, tapi tidak disediakan gula, kopi, teh dan sebagainya. Nah, itu AC-nya nyempil di pojokan situ. Jadi itu AC-nya nggak berasa banget ya guys, karena dia ketutupan dengan tembok kamar mandi. Jadi aku sepanjang malam itu kemarin sih pas nginep di sini panas banget ya. Nah, ini lemarinya disediakan sejadah. Di sebelah lemari baju ada meja rias beserta dengan kacanya. Nah, untuk handuk disediakan 2 piece ya. Ini handuknya warna putih dan warna biru. Sekarang kita akan lihat kondisi kamar mandinya. Nah, kondisi kamar mandinya juga seperti ini, sederhana sekali ya guys. Hanya ada 1 toilet. Ada shower yang dilengkapi dengan fasilitas air panas. Jadi ini air panasnya berfungsi dengan baik ya guys. Aku kemarin sudah mencobanya. Ada wastafel juga di dalam kamar mandinya, dan ini di bawahnya ada ember beserta dengan gayung. Untuk toiletries-nya hanya disediakan sabun 1 piece ini aja ya guys. Tuh, jadinya tidak disediakan odol, sampo, sikat gigi dan sebagainya. Jadi kalian harus wajib bawa dari rumah. Untuk rate nginep di hotel ini per malamnya aku kemarin dapat di harga Rp230.000 ya guys. Dengan harga segitu itu murah banget sih menurut aku, tapi tidak dengan breakfast.
Kalau kalian mau breakfast, tiap pagi ada tukang mie ayam, dia datang ke depan kamar kita. Kalian bisa mesen, harganya murah, rasanya juga lumayan enak. Untuk penilaian secara pribadi, nginep di hotel ini menurut aku kurang worth it banget ya guys. Karena apa? Pertama, ini kamarnya sempit banget. Kedua, banyak banget semut. Ketiga, AC-nya karena nyempil di situ jadi nggak berasa ke kasur. Keempat, juga tidak menyediakan breakfast. Dan yang kelima, kolam renangnya juga hanya sekecil ini aja, tidak ada perosotan. Playgroundnya juga hanya 2 piece aja. So, gimana nih menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk menginap di hotel ini? Sudah semua aku review nih guys, dari kolam renangnya, resepsionisnya, kamarnya, parkirannya, semua sudah lengkap aku review. Itu artinya sekarang saatnya aku pamit. Oke, kalau gitu sekian videoku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton ya. Semoga video saya selalu bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share ke media sosial yang kalian punya, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga ya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Bye bye.